Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Tati yang untuk kali ketiganya bersedia menjadi narasumber saya nggih untuk kegiatan wawancara PPG Daljab ini. Nah, ini Bu Tati, saya ingin meminta saran kembali ya untuk akhirnya nanti kan ini akan diambil solusi untuk penyelesaian permasalahan siswa kelas 1 kemarin yang kesulitan memahami soal-soal cerita matematika. Nah, kira-kira model pembelajaran ya, ini khususnya pada model pembelajaran dan media pembelajaran yang kira-kira cocok untuk dipakai untuk menyelesaikan permasalahan ini apa aja? Ya, tadi permasalahannya terkait soal cerita nih Mbak Anis ya. Yeah. Nah, ini menurut saya model pembelajaran yang bisa dipakai adalah PJBL, Project Based Learning, karena ya ini berbasis sebuah masalah. Nah, nanti biarkan anak itu menentukan alat peraganya sendiri. Jadi nanti proyek yang harus diselesaikan oleh anak-anak kelas 1 adalah membuat alat peraganya sendiri terkait misal tadi soal cerita. Kalau soal cerita itu berhubungan dengan operasi hitung pengurangan, ini contohnya nanti kita serahkan ke anak-anak pembelajaran apa yang mereka ingin buat, yang artinya media pembelajaran itu nantinya bisa mereka gunakan, bisa mereka aplikasikan untuk menyelesaikan soal cerita yang tadi saya berikan contoh terkait dengan operasi hitung pengurangan. Nah, contohnya itu misalkan kalau dulu saya pernah lakukan itu membuat garis bilangan itu loh Mbak, garis bilangan. Garis bilangan dengan mobil, artinya nanti kalau pengurangan kan juga terkait dengan misalkan ada anak yang bisa melakukan pengurangan dengan berhitung mundur. Nah, ini bisa diaplikasikan. Nah, ini kita berikan kebebasan anak membuat alat peraganya, media pembelajarannya sesuai keinginan mereka, sesuai pemahaman mereka, supaya mereka itu lebih mengeksplor diri, bisa bernalar kritis atau berpikir kritis. Nah, ini contohnya yang bisa dilakukan model pembelajarannya dengan project based learning. Walaupun mungkin nanti karena seperti yang kita ketahui Mbak Anis, PJBL sendiri pasti punya kekurangan. Di antaranya pasti membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional atau tradisional. Karena anak itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda dalam menyelesaikan tugas proyeknya tadi, menghasilkan sebuah proyek tadi. Ada anak yang mungkin bisa menyelesaikan dengan cepat, tapi ada anak juga yang butuh waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan tugasnya. Itu salah satu kekurangan project based learning. Walaupun ada kekurangannya, pasti project based learning ini ada kelebihan-kelebihan yang tentu kita jadikan dasar pertimbangan untuk memilih model ini ketika kita memilih kasus seperti Mbak Anis tadi. Nah, PJBL sendiri itu kan pasti kelebihannya diantaranya tadi anak lebih bisa mengeksplor diri. Anak juga lebih bisa berpikir kritis dan kreatif yang pada akhirnya tentu ini dapat meningkatkan motivasi diri anak dalam belajar. Itu salah satu kelebihan tadi kenapa kita mempertimbangkan memilih PJBL dalam menyelesaikan akar permasalahan terkait pembelajaran soal cerita tadi Mbak Anis. Ya. Berarti bisa saya tarik kesimpulan untuk permasalahan soal cerita matematika yang sulit dipahami siswa itu tetap butuh alat peraga itu berarti bentuk dari benda konkret termasuk benda konkret untuk memahamkan konsep ke anak. Jadi lebih cocok untuk menggunakan model PJBL atau Project Based Learning karena siswa juga membuat alat peraga yang nanti memudahkan anak-anak untuk mempraktekkan secara langsung soal-soal yang diberikan oleh guru. Kemudian kekurangannya waktunya lama. Memang untuk siswa dengan kemampuan siswa yang berbeda itu waktunya lama. Kemudian untuk kelebihannya tapi siswa bisa lebih kreatif, kemudian bisa bernalar kritis dan juga
mengeksplor minatnya ya, dia sukanya seperti apa. Baik, Anaknya. saya lanjutkan ya Bu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua mengenai keaktifan siswa yang kurang saat pembelajaran dan konsentrasinya kurang, khususnya di pelajaran mata pelajaran PPKN, materinya pengenalan sila-sila Pancasila. Nah, untuk ini sendiri kegiatan model pembelajarannya alternatifnya apa yang bisa diambil yang kira-kira bagus? Ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang kesulitan ketika anak-anak menyelesaikan soal cerita, sekarang terkait motivasi belajar ketika mempelajari materi sila-sila Pancasila juga Anis. Berarti terkait juga dengan simbol-simbol sila Pancasila. Di sini mungkin model pembelajaran yang bisa dipakai cooperative learning, kerjasama, anak-anak bisa kita buat sebuah kelompok untuk menyelesaikan sebuah permainan. Ini saya sebut permainan saja ya Mbak Anis ya, karena saya rasa ini lebih mudah ya, menyenangkan ketika kita bisa membuat permainan make and match. Kita memasangkan ya. Mungkin dengan permainan itu anak bisa lebih mudah memahami terkait simbol dan sila-sila Pancasila. Nah, melalui permainan ini kan anak mungkin bermain kartu, misalkan ada kartu lambang bilangan 1. Nah, kartu yang satu lagi terkait dengan gambar simbol sila Pancasila, di mana anak-anak bisa menggabungkan. Nah, ketika melakukan permainan ini bisa kita kemas dengan kegiatan lomba. Ketika dengan kegiatan lomba, setiap kelompok kita berikan media kartu yang terdiri dari 2 paket, satu paket berisi nomor sila, yang satu paket lagi adalah simbol dari setiap sila. Nah, nanti kita adakan lomba per kelompok. Nah, kelompok mana yang paling cepat dan tepat menjodohkan antara sila dan simbolnya. Saya rasa ini akan menimbulkan semangat, motivasi siswa ketika mungkin kita kemas dalam sebuah lomba. Nah, ini selain selain bisa meningkatkan minat siswa ketika belajar, hal-hal yang lain bisa kita lakukan ketika tadi media pembelajarannya berupa kartu. Ini bisa kita serahkan kepada siswa, biarkan siswa yang membuat kartu itu sendiri sesuai keinginan mereka, sesuai daya kreativitas mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kepemilikan siswa terhadap pembelajaran mereka. Kalau anak merasa memiliki ini pembelajaran saya, saya sukanya seperti ini, saya bisa seperti ini. Nah, rasa kepemilikan itu nanti pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan atau mampu mendorong motivasi diri dalam diri siswa. Berarti bisa dipakai ke model pembelajaran cooperative learning, yaitu make and match, atau lebih gampangnya permainan memasangkan kartu. Iya. Terus bisa juga dibuat kegiatannya itu dengan lomba menjodohkan kartu, menjodohkan dengan cara lomba itu pastinya juga akan meningkatkan motivasi keaktifan siswa juga, untuk bersaing. Kemudian siswanya juga bisa membuat produknya sendiri untuk belajar, yaitu membuat kartunya sendiri tadi, supaya siswa juga tertarik. Selain itu juga itu tadi plusnya itu meningkatkan minatnya siswa. Bagus sekali. Ini insya Allah bisa dijadikan untuk pertimbangan nanti saya mengambil langkah ke depannya. Mungkin itu dulu Bu Tati. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf selama ini mungkin menyesuaikan waktunya agak sulit karena kesibukannya Bu Tati, karena juga mengajar masih mengajar praktik.
nggih atau gimana? Enggak. Nggih, terima kasih nggih sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat untuk saya. Kemudian juga terima kasih untuk Witati, semoga dilapangkan rezekinya, sudah mempermudah saya. Lancar terus kegiatannya. Terima kasih. Saya tutup dulu rekamannya nggih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.